kita hari ini mau pergi ke nursery di Semarang. Saya hari ini bukan sendirian, tapi nanti kita lihat siapa yang ada di dalam nanti. Ayo. C, bukain. Hai. Hujan. Welcome to Love Landex. For you the plant lovers. Saya Lingga Saya Agnes. dan ini Kirali. Kita hari ini ada di nursery City in the City. Iya. Masa Alias rumahnya Bu Lingga. Jadi dia hari ini jadi tuan rumah. Oke. Ayo Nyonya kita rumah kita dong, ya. kelilingan dong Ibu. Oke, boleh. Mau mulai dari mana dulu? Mana aja saya manut. Oke, mulai dari sini aja kali ya. Ini Mayoi, Monstera. Monstera. Ini Vilo. Ini kayaknya ada yang nyasar ya Bu ya. Oh iya, itu ada nyasar. Bonus biasa ya, Biasa. lumayan. Terus kuping gajah. Ini beberapa sih pemberian teman. Jadi memang saya Kalau dikasih kondisikan. temen nggak dijual kan? Nggak dijual. Ini nggak dong. dijual. Oke. Masa saya matre banget sih. Oh iya. Iya. Nggak, saya biasa Ikutin ya, simpen. jangan dijual pemberian teman. Terus mana lagi ya? Ya sini sih paling untuk opening supaya pas masuk rumah ya, oh ada monstera gitu. Ini seneng banget, kemarin nih baru nongol. Udah gede begini, udah gede. Terus ini lumayan kena matahari kalau siang ya. Ini juga spot di sini juga lumayan. Jadi, tapi matahari yang di sini nih tetap indirect istilahnya. Cuman ini lumayan karena butuh buat tanaman-tanaman yang berwarna. Pernah nih saya taruh agak di sana atau agak di sana, kagak keluar warnanya terus mati. Busuk dia. Meninggal. Jadi banyak banget sebetulnya yang di tangan saya yang sudah mati juga. Terus apalagi? Udah. Kamu Ini ngerawat udah. yang mana, Nok? Yang mana? Di belakang ya. Oh, yang di belakang. Di Dia belakang. spesialis ikan cupang ya? Iya betul. Oh. Spesialis ikan Dia cupang spesialis dia. ikan cupang. Mana lagi, Bu? Apa lagi ya? Monggo, ayo kita ke sini. Ini ada rosemary. Ini rosemary ini mantep banget ya. Nah, ini kalau aduh baunya enak banget. Terus kadang saya potek buat masak. Tapi jarang, masalahnya di sini. Jarang masak maksudnya. Ini banyak banget keladi-keladian di sini ya. Ya, jadi keladi ini buat Emang favorit atau gimana? Ya favorit plus jualan, banyak yang masih suka demen juga. Bentar lagi juga mungkin kalau Valentine gitu ya, pink-pink gitu kali, banyak yang pesen gitu ya. Benar-benar. Cuman ya baru dikondisikan supaya banyak anaknya dulu gitu. Biar Terus segar. Ini ada lokasia. lokasinya kemarin juga sempat menguning-uning, entah kenapa kayaknya overwatering terus kurang kurang sinar matahari juga. Yang Kita di ini sini ada. best spot. Kadang saya nongkrong di sini buat apa lah ya, baca buku lah atau main handphone. Soalnya di sini kagak bocor. Oh, Bocor di sini. Di sini. Terus udah lagi demen singonium juga. ini Jadi- bagus ya IV-nya ya. Punya aku mati loh. Iya, ini beberapa tanaman saya jadiin satu. Oke. Terus saya kasih turus. Saya suka yang di spot sini memang saya lebih banyak kasih terakota gitu. Karena anti global warming ya. Ya mengurangi pot plastik, tapi tetap ada juga pot plastik. Anyway itu reusable, jadi ya bisa dipakai ulang. Pertanyaan pertama, Siap. punya nursery, biasanya nursery kan adanya di gunung, di tempat yang adem. Masalah nggak kalau punya nursery kayak di tengah kota gini? Masalah dong, Masalah? masalah banget. Kenapa? Masalahnya tidak semua bisa survive di sini. Jadi kalau saya pertama nih, maksudnya nyoba dulu, awalnya nyoba kan, senang tanaman, coba beli gitu kan. Terus habis itu
ternyata nggak semua bisa survive, yaitu tadi kurang panas lah atau kepanasan lah, atau ternyata kepanasan tuh maksudnya bukan kepanasan kena sinar matahari tapi hawanya panas gitu. Jadi ini kan istilahnya kurang tinggi kali ya, maksudnya istilahnya nggak kurang sejuk gitu. Itu juga sama. Terus keladi itu kalau misalnya ditaruh di agak yang shady apa sih apa ya terlalu tertutup atau terlalu gelap gitu ya, kurang matahari, itu juga gede-gede apa panjang-panjang gitu. Jadi letoy. Nah, itu juga masalah juga gampang kan. ambruk ya jadi. Iya, terus kita kalau pakai turus kan nggak semua orang mau tuh gitu. Itu makanya kemarin beberapa juga saya pindahin juga. Jadi kita rotasi tanaman itu berkala karena memang nyobain, bukan karena istilahnya wah kok coba-coba. Kita udah baca nih misalnya atau udah dikasih tahu gitu ya, kurang ini harus sinar mataharinya segini gitu. Tapi ternyata di rumah kita itu beda gitu. Terus kita kan rumah ini menghadap ke barat. Barat itu jadi jelas ya, maksudnya kena sinar mataharinya nggak pagi-pagi gitu. Nah itu masalah juga. Jadi masalah banget. Jadi hanya spesifik tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memang bisa survive gitu. Terus kalau di sini paling sering apa, Ci? Tanaman yang Cici hobi itu apa? Kalau saya sih emang suka keladi ya, kadang kan warna-warna, terus corak-corak juga. Oh, iya. Terus Daun imut ya? iya, terus apa ya? Saya sih lebih suka yang berwarna-warna ya, maksudnya terus bentuknya yang lucu-lucu gitu. Jadi kayak misalnya nih ivy, ini tricky banget. Aku taruh di sini nggak boleh kebanyakan siram, nggak ditaruh misalnya taruh di sana harus disiram terus. Jadi even untuk kadar air juga menyesuaikan spot, digeser dikit itu udah berubah gitu. Saya sih ngerasanya begitu ya, nggak tahu ya kalau yang plant lovers lain gimana gitu. Jadi nggak bisa tuh, maksudnya kita cuma ngomong oke, siram semua sama gitu. Kadang nggak bisa gitu. Yang saya biasa minta bantuan, misalnya keladi tuh suka air, itu kan nggak apa-apa, mau sekali 2 kali dia kehujanan juga kita nggak worry gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, deg-degan saya. Enggak, biasa aja. Waktu dulu awal-awal suka, lebih suka buah atau tanaman hias atau herb? Herbs itu awalnya memang udah bikin di sekolah. Jadi kan emang sama anak-anak. Terus coba bikin Edukasi ya, ini sekolah Ya, edukasi memang tentang edukasi. Terus buah sayur itu juga sempet emang kita pernah bikin sama anak-anak gitu. Nah di sekolah tuh bisa survive gitu. Begitu. Terus pertanyaan selanjutnya, Banyak banget Bu, saya deg-degan loh. pilih tanaman rimbun atau tanaman ekonomis? Karena saya belajar dari Anda, ekonomis dong sekarang. Saya ini pokoknya belinya yang murah-murah aja, yang kira-kira nggak ya mungkin kadang sakit tinggal satu terus bolong gitu kan, sobek gitu. Pokoknya masih ada umbinya saya yang beli. Asal kualitasnya sebenarnya masih bagus. Masih bagus, cuman memang butuh waktu untuk tumbuh. Nah itu yang mungkin kadang banyak plant lovers juga yang kepengennya, wah maunya cepet gini, maunya yang berapa daun gitu. Nah itu kan kadang butuh proses juga. Jadi saya sih nggak menggegas ya, maksudnya nggak istilahnya biasa adanya gitu. Dapat syukur, kagak udah. Kalau misalnya pas ada ya monggo dibeli, kalau nggak ada ya mohon maaf gitu. Kadang begitu aja sih. Jadi nggak ngoyo gitu istilahnya kalau Oke. jualan pun begitu. Nah pertanyaan selanjutnya kan tadi katanya kan susah, pakai banget, bermasalah banget kan kalau misalnya kita mau menanam tanaman hias di rumah. Nah tapi yang kalian lihat juga di sini kan banyak tanaman nih, berarti kan ada prosesnya kenapa tetap masih bisa survive tanaman-tanaman ini? Iya, satu trial and error gitu kan. Tadi itu posisi menentukan prestasi ya kan. Depan belakang itu ngefek, kanan kiri ngefek, geser dikit aja ngefek gitu kan. Terus tadi kadar airnya itu juga ngefek. Kalau dipindah airnya seberapa itu harus dicoba sendiri. Nah yang kedua ini yang paling penting juga adalah media tanam.
Jadi kalau medianya salah, tanaman itu juga nggak optimal gitu. Saya dulu awal-awal keladi, saya nggak ngerti tuh, beli langsung kan, udah langsung ditaruh di sini, udah ada sekamnya dan lain sebagainya, dan nggak ada masalah, cuman untuk dia beranak-anak itu lama gitu daripada yang saya ganti gitu kan. Bahkan kadang mati ya, jadi dari nursery kita beli terus kita taruh sini mati. Atau ya itu udah dipanjangan terus letoy gitu kan, ternyata dia mencari matahari. Terus ada beberapa keladi yang memang dia memang butuh matahari untuk mengeluarkan warnanya. Iya. Jadi warnanya tuh pinknya nggak terlalu cetar gitu, yang lain tuh bisa cetar. Kenapa ya, ini saya cari-cari gitu. Nah itu juga harus riset, harus banyak ini juga kan, tanya orang gitu ya, tanya di nursery atau teman sampean. Itu saya biasanya juga begitu. Terus media tanam itu juga gini sih, kalau banyak banget orang-orang yang ya istilahnya influencer dan lain sebagainya bikin media tanam, itu juga istilahnya cocok-cocokan sama tempat kita gitu. Jadi nggak mungkin tempat Agnes sama tempat Lingga juga nggak sama. Nah itu juga Kayak di YouTube sebelumnya ya. yes. Nah itu kita makanya punya ramuanku dan ramuanmu sendiri-sendiri. Jadi itu kenapa kita nggak bisa fix ya. Jadi itu harus nyoba. Oh kalau dikasih ini ternyata dia begini. Oh coba deh, ada satu kontrol yang memang kita nggak kasih apa-apa. Ada satu yang memang kita kasih metan jenis ini, jenis A misalnya. Satunya kita kasih jenis B gitu. Mana nih yang lebih maksimal? Nah itu kan kita juga butuh waktu dan butuh proses juga ya. Maksudnya untuk begitu ya. Oke. Tapi rata-rata sih sebenarnya metan kalau buat tanaman tertentu sih sebenarnya sama. Cuma kalau misalnya sih lebih panas berarti dikurangin apanya atau ditambahkan sesuatu. Ya komposisinya Sebenarnya nggak terlalu beda. Nggak terlalu beda, cuman mungkin disesuaikan gitu. Oke. Gitu. Tapi Bu Lingga ini juga jualan metan kayaknya ya? Iya, saya jualan media tanam. Jual tanaman, jual media tanam, jual terakota, jual pot, semua dijual ya. Dijual ya. Cek di City in the City. Oke, terima kasih. Mampir-mampir. Jadi ini, silahkan. Jadi ini kita sudah habis keliling di tempat Cilingga, lihat semua tanaman dia dengan suhu udara yang cukup lumayan, padahal hujan ya. Apa tadi ngomongnya? Rendang, apa? Cukup Apa? hardang. Oh, hardang. Ini ngomong bahasa Sundanya juga bahasa medok, jadi Sunda. percuma. Oke, hardang. Oke, saya taunya rendang. Oke. Ya, jadi terima kasih sudah berkunjung ke City in the City. Jangan lupa Klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Apa? ini buat kucing enggak ya? Terima kasih. Maksudnya ngomong share dia ya.